Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, amma ba'an. Semangat pagi anak-anak semuanya, ya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ Fikih, kelas kalian ya, kelas 12. Dan di mana sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari tentang sumber hukum Islam yang muttafaq ya atau yang disepakati dari mulai Al-Qur'an, kemudian hadis, ijma' dan qiyas ada 4 ya. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati atau yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Dan mari sebelum dilanjut kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelum dilanjut anak sekalian, tetap Bapak mengingatkan untuk tetap menjaga prokes 5M dan 1D ya yang sudah diulang-ulang setiap PJJ oleh Bapak dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya ya. Baik, kita lanjut akan sama-sama bahas untuk sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan secara bahasa artinya menganggap baik. Sedangkan secara istilah adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas yang khafi atau samar-samar atau dari ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum yang juz'i atau yang khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Ini pengertian secara istilah ya. Lanjut. Nah, di sini istihsan dibedakan menjadi dua macam. Ya, yang pertama adalah menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali ya. Qiyas khafi atas qiyas jali. Contohnya apa? Wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an berdasarkan istihsan dan haram menurut qiyas. Dalam qiyas itu, wanita haid itu diqiyaskan atau dianalogikan kepada junub dengan ilat sama-sama tidak suci atau hadas besar. Nah, orang yang junub haram membaca Al-Qur'an, maka orang haid juga haram membaca Al-Qur'an. Nah, dalam istihsan, haid itu berbeda dengan junub karena haid waktunya lama, sedangkan junub waktunya sebentar. Maka kemudian di sini wanita haid tidak dapat melakukan ibadah dan tidak mendapat pahala. Sedangkan orang yang junub sudah mandi besar, sudah suci, kemudian bisa membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Nah, di sini kemudian ada ulama yang berpendapat orang yang haid itu dibolehkan membaca Al-Quran berdasarkan perbedaan jarak waktu antara junub dengan haid itu berbeda jangka waktunya. Ini pendapat ya. Nah, yang kedua, ketentuan hukum kulli atau umum kepada hukum yang juz'i atau khusus seperti kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan ya. Nah, dalam keadaan umum ya, dalam keadaan umum hukum kuli, maka orang tidak boleh atau haram melihat orang aurat ya. Dalam keadaan umum ini, hukum umum ini, orang tidak boleh atau haram melihat aurat orang lain. Tapi dalam kondisi sedang mau berobat ya,
maka seorang dokter boleh melihat aurat orang lain. Ya, kenapa? Ada alasan untuk pengobatan. Nah, disinilah kemudian hukum umumnya haram lihat aurat orang lain menjadi boleh ketika untuk alasan yang medis atau pengobatan. Ini contoh ya. Oke, lanjut. Nah sekalian, dasar hukum istihsan. Nah ini dalilnya mereka atau para ulama ini berdasar pada surah Az-Zumar ayat 18. Ya, Az-Zumar 18 di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Di sini ada kalimat ahsanah nih ya. Fayattabi'una ahsanah. Di sini maka menjadi istihsan ya. Dasar yang pertama. Yang kedua juga di masih Az-Zumar ini ya. Az-Zumar ayat 55 ya, surah yang sama. Di sana Allah juga berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakul 'adzabu min baghdhaw wa antum la tash'urun." Ya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Nah, wattabi'u ahsana ini juga sama nih ya. Ikutilah sebaik-baik yang Allah turunkan ya, kepada kalian ini ya. Ini jadi istihsan ya. Oke, lanjut. Nah, menurut mereka ini, para musyahid yang sepakat dengan istihsan ini, ayat ini memerintahkan untuk mengikuti yang terbaik. Dan kalimat perintah menunjukkan wajib. Nah, di sini maka kemudian istihsan bisa dikatakan sebagai hujjah atau hukum kepada orang-orang yang memang mengalami hukum yang berkaitan dengan istihsan ya. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sebuah hukum. Yang pertama nih, Jumhur Malikiyah atau madhab Maliki ya, dan Hanabila atau madhab Hambali ini berpendapat bahwa istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau hukum nas. Ulama Hanafi juga sepakat ini ya, menggunakan istihsan boleh dengan alasan bahwa berdalil dan istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas khafi ya, atau dengan istihsan yang dapat diterima. Jadi ulama Malikiyah kemudian Hambali dan Hanafi ini menerima ya dalil dengan istihsan. Oke. Nah, ini yang kedua nih. Sedangkan ulama Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda tentang istihsan. Imam Syafi'i berpendapat barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka telah membuat sendiri hukum syara'. Imam Syafi'i berpendapat nih ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Syafi'i dan para muridnya, para pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan. Jadi Imam Syafi'i ini adalah termasuk ulama yang menolak adanya hukum dengan istihsan. Makanya kalau dalam Imam Syafi'i, ya orang-orang yang sedang haid, ya itu haram membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Jadi kalau ada kalian yang perempuan ketika dulu offline belajar kemudian membaca Al-Ma'surat, ada ayat Quran yang dibaca untuk zikir, itu berdasarkan pendapat madhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i maka tidak boleh. Ya.
Itulah yang memang lebihnya adalah mukhtalaf ya, ada perbedaan pendapat. Oke, yang kedua. Kemudian sekalian, sumber Islam yang kedua yang di mukhtalaf adalah maslahah mursalah ya. Bapak singkat MM ya, maslahah mursalah. Secara bahasa maslahah adalah kebaikan atau kebermanfaatan atau kepantasan atau kelayakan atau keselarasan atau kepatutan. Mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala ya. Arsala yursilu ya, yang artinya adalah terlepas atau bebas. Ini berarti apa? Terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Abdul Wahab Khalaf, nih seorang ulama fikih ya, secara istilah berpendapat bahwa masalah musalah adalah masalah yang tidak ada dalil syara' ya. Masalah yang tidak dalil syara' datang untuk menyetujui atau menolaknya. Jadi di sini poinnya adalah kebaikan atau kemanfaatan yang memang tidak ada dalil syara' yang datang untuk menyetujui atau menolaknya. Oke. Nah, ulama yang menerima dan menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum. Jumhur ulama menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum. Imam Malik membolehkan, ini Imam Malik ya, Imam Malik membolehkan. Kemudian kalau di pendapat Imam Syafi'i ya, ini di sini boleh ya, membolehkan ya, membolehkan. Membolehkan berhukum dengan masalah mursalah asalkan sesuai dengan dalil kulli ya atau dalil juz'i dari syara' nas Al-Qur'an atau hadis. Jadi kalau di sini kebaikannya memang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis, maka dalam pendapat Imam Syafi'i maka dibolehkan. Kalau yang bertentangan tidak boleh, gitu ya. Meskipun memang dalam pendapat ini yang jumhur ulama adalah menolak ya. Oke, ini namanya juga mukhtalaf atau diperselisihkan. Nah, syarat-syarat muslah ini diterima nih. Yang pertama harus jelas dan pasti. Bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Harus membawa kepada kemanfaatan dan menolak kemadorotan. Yang kedua adalah bersifat umum atau apa ya? Umum atau luas ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kebaikannya itu untuk kepentingan umum ya. Memberikan manfaat bukan madharat. Yang ketiga adalah hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an atau hadis atau ijma. Ya, jadi ini harus sesuai atau tidak bertentangan, tidak boleh bertentangan. Jadi ini adalah tentang masalah mursalah. Ya kalau ini contohnya misalnya ada contoh dari masalah mursalah ya, misalnya contoh yang namanya mencetak uang ya. Mencetak uang untuk kepentingan rakyat itu adalah termasuk masalah mursalah. Misalnya membangun museum ya kan, membangun jembatan. Ini termasuk masalah mursalah contohnya ya, contoh masalah mursalah. Jadi ketika ada peristiwa atau masalah-masalah yang sifatnya memang untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis atau ijma atau qiyas ya, maka di sini kemudian dibolehkan. Asalkan tadi tiga ini terpenuhi ya, tiga syaratnya ya. Harus jelas dan pasti, membawa kemanfaatan bukan madharat, kemudian bersifat umum bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kemudian hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan dalil nas Al-Qur'an atau hadis atau ijma. Ini baru boleh menggunakan maslahah mursalah. Oke, nah sekalian, sampai di sini kita berbahas dua poin ini ya, istisan dan masalah mursalah untuk yang istishab dan seterusnya nanti kita akan lanjut pada rekaman berikutnya. Demikian anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut nanti pada rekaman berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.